Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita ketika akhlak di atas segalanya. Bismillah. Sebelum lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita ada tayangan yuk yang bikin sedih sebenarnya. Kayak apa sih tayangannya? Ini dia. Kalau marah ke istri kayaknya jangan sampai kayak gitu ya. Saya. Jangan sampai kayak gitu gimana Bu? Benar tuh Ustadz. Bener apa? Walau kadang kita ibu-ibu yang tambah galak, tapi ngalah dong sama istri Ustadz. Udah galak saya disuruh ngalah lagi. Iya. Saya memang selalu ngalah Bu. Ibu nggak lihat saya ini. Saya suka ngalah. Tapi ibu-ibu ngaku nih sekarang kalau ibu-ibu lebih galak daripada suami Bu. Ibu ngaku nggak? Iya. Ngaku atau enggak lebih galak daripada suami? Iya. Berarti ibu-ibu biasanya lebih galak daripada suaminya? Iya atau tidak? Enggak ya Bu ya. Kita mah istri mah sayang sama suami ya. Cuman kadang-kadang suaminya aja kurang bersyukur gitu ya Bu ya. Udah galak nggak konsisten lagi. Tadi bilangnya iya. Tadi bilangnya iya sekarang bilangnya enggak. Gimana sih Cah? Lo kasih tepuk tangan dulu dong jamaah. Silakan kembali ibu-ibu dengan ibu siapa? Ibu Lilis. Ini Saya Ibu Aat Sol. dadah dulu dong tuh ke rumah Dada. Ibu Lilis dan Ibu Subhanallah. Aat. Makasih Masya dua ibu Allah, yang udah luar marahin saya biasa. pagi-pagi. Gimana tadi itu Ustadz itu masalah-masalah KDRT itu gimana tadi Ustadz? Hanya Ustadz Afif. Oke lah kalau gitu kita sama Ustadz Afif aja lah. Ustadz Afif. Ya, yang galak-galak bicara saya. tentang tadi cekcok rumah tangga. Kan nggak mungkin lah rumah tangga itu nggak ada masalahnya, nggak mungkin ya. Pasti ada lah gesekan-gesekannya. Tapi jangan sampai keluar batas gitu. KDRT dan gimana caranya kita sebagai wanita atau sebagai laki-laki lah juga gitu ya. Tahu caranya kira-kira nih calon kita punya akhlak yang baik sama akhlak yang nggak baik tuh lihatnya dari mana ya Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya memang kalau sudah wanita Masya Allah, the power of ladies. Kekuatan seorang wanita, Ustaz sampai ketakutan Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, cara memilih pasangan yang baik. Nabi Muhammad SAW kita lihat dari sisi wanita dulu. Nabi mengamanatkan kepada kita tun kaul mar'ali arba. Nikahilah wanita-wanita itu karena 4 hal. Pertama, li jamalia, tentu karena cantiknya. Nah alhamdulillah, katanya nih cantik itu relatif, jelek itu mutlak. Tapi sesungguhnya cantik atau jelek itu bagaimana pandangan mata kita. Barangkali buat yang lain itu cantik belum tentu buat yang lain. Artinya ini sangat relatif. Maka li jamalia karena cantiknya. Nah yang kedua adalah lihasabiha karena keturunannya. Lihat bagaimana Nabi Muhammad wa iyyakum ala khadradiman. Jauhi kalian daripada khadradiman. Apa itu khadradiman? Yaitu perempuan yang lahir dari keturunan yang tidak baik. Dia khawatirkan akan mewariskan ketidakbaikan tersebut. Maka kita harus ikhtar, harus memilih bagaimana keturunannya, bagaimana keluarganya. Itu cara memilih perempuan yang kedua. Yang ketiga, bagaimana lidiniha. Bagaimana agamanya. Agamanya tersebut dilihat. Apakah agama tersebut, perempuan tersebut dominan? Karena memang perempuan ini mesti mengaji. Bagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah guru para sahabat. Maka perempuan juga mesti mengaji. Alhamdulillah di sini yang mengaji lebih banyak perempuan ya. Alhamdulillah insya Allah solehah semua insya. Nah kemudian ketika seseorang memilih perempuan juga. Kata Nabi Muhammad fazfar bidzatidin. Maka ambil dari bagian agamanya. Bahwa cantik, keturunan, kekayaan dan lain sebagainya itu boleh jadi ukuran. Tapi ukuran paling pertamanya adalah lidiniha. Ada sebuah artikel bebas. Subhanallah. Mereka orang-orang di luar Islam ternyata menemukan kelemahan Islam. Di mana? Hancurkan wanitanya, hancurlah Islam. Naudzubillahi min dzalik. Artinya apa? Kau hancurkan wanitanya sebagai bentuk syahwat, maka hancurlah agamanya. Maka kita jaga perempuan-perempuan kita. Auratnya, akhlaknya, tutur katanya. Bagaimana berhadapan dengan orang yang bukan muhrimnya. Ini bagian dari bagaimana Islam mengatur agar tidak hancur agama ini. Kau ingin menghancurkan Islam, maka hancurkanlah anak-anak perempuannya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari ciri bagaimana pasangan sebaiknya yang dari laki-laki, pasangan terbaik. Maka Nabi Muhammad mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah perempuan itu dengan baik. Maka dilihat
Bagaimana laki-laki yang baik, bagaimana bertutur kata yang baik. Kan waktu ta'arufan tuh bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Tentu Kak Caca bisa melihat waktu ta'arufan, oh ini suaminya begini, Masya Allah. saya juga begitu. Masya Allah, Bib. Jadi artinya kita kalau melihat bibit bebet bobo tuh ya boleh. Naam. Kalau orang bilang kayak, ih kok milih-milih, ya memang harus milih. Sama juga pergaulan teman-teman ya harus milih. Kalau enggak takutnya efek negatifnya kena ke kita juga gitu ya Bib ya. Ya, betul. Gitu ya Ustadz ya. Amin, mudah-mudahan jadi Habib. Amin. Masya Terima Allah. kasih Ustadz Afif. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa jamaah. Yeay. Ustadz Syam kayaknya pengen berinteraksi lagi nih, pengen ngobrol lagi nih sama jamaah. Tapi saya udah diomelin tadi. Iya langsung Nggak aja nih apa-apa lah. kalau gitu Ustadz bertanya. Kami menjawab. Silahkan Ustadz Syam. Yang mana ya? Tadi udah sebelah sini Ya, nih. Ambil mic-nya dulu sini, mic-nya Kak Ibu. Caca. Sekarang kita pilih yang sebelah sini. Oke. Ibu-ibu yang mau ditanya yang mana? Yang mana mau ditanya? Benar mau ditanya Ustadz Syam benar. Mau ditanya loh. Benar. Coba terserah Baik, biar Ustadz. adil, nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri, kita pilih yang di tengah-tengah aja. Oke. Nah, ini Bu, silahkan Bu. Ya. Nah, tadi angkat tangan. Ibu mohon maaf, mohon izin. Ibu dari mana, namanya siapa? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Eulis Nur Hikmah dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Masya Allah ya. Tepuk tangan dong. Semangat Bu, semangat. Ibu Ajalis, anak ada berapa? Ada 3 Ada alhamdulillah. 3 yang paling gede. Paling gede udah menikah, saya masih muda, udah punya cucu alhamdulillah. Oh Masya Masya Allah. Allah. Kawinnya kawin muda. Masya Allah. Lebih senang pas anaknya sebelum nikah atau pas udah nikah? Udah nikah. Tapi kalau udah nikah jadinya jauh dari ibunya. Enggak, ada sekarang rumahnya bersampingan gitu. Tiba-tiba dia ada dinas jauh dari ibu. Pilih mana lebih enak mana? Deket sama ibu tapi nyakitin ibu atau jauh dari ibu tapi perhatian sama ibu? Jauh. Mendingan jauh rumahnya. Tapi baik. Oh, dekat. Iya. Oh iya. Merantau sana jauh-jauh, yang penting Mau akhlakmu dekat baik. tapi perhatian. Oh Maunya gitu. sih deket tapi perhatian Ustaz. Tapi alhamdulillah sekarang juga anak saya sama-sama tadi ya. Saya berangkat ke sini, anak saya yang kedua pergi ke Malaysia PPL. Oh, subhanallah. Tapi saya titipkan saja walaupun anak saya anak perempuan, dititipkan saja sama Allah untuk diberi perlindungan dan keselamatan selama di sana. Insya Allah. Selama 2 minggu mau melaksanakan PPL di Malaysia. Masya Panjang nih Allah, kayaknya nih, sampai panjang, lulus nih Bu. ceritanya nih. Iya Bu, terima kasih ya Ibu. Insya Allah kita doakan ya, Bu, Masya ya. Allah, terima Masya kasih. Allah, tabarakallah. Kenapa sih tadi Ustadz Syam? Kita nanya tentang anak, Dan tentang kenapa? akhlak. Karena anak itu posisinya dalam Islam banyak banget. Bisa Oke. jadi perhiasan, bisa jadi Amin. ujian, bisa jadi Nauzubillah. anugerah. Amin. Tapi akhlaknya menentukan juga keselamatan orang Oke, tuanya. mau dong penjelasan yang lebih dalam lagi nih Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Muhammad, tabe guru kami Ustaz Afif dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ini adalah salah satu ayat yang membuktikan bahwa orang yang telah wafat sangat membutuhkan doanya orang yang masih
hidup. Orang tua yang telah mendahului sangat membutuhkan doanya daripada anak-anak yang dia tinggalkan. Bahkan ditambah lagi dari Nabi SAW, waladin salih yada'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan, itulah pahala yang tiada henti-hentinya untuk orang tua yang sudah berada di alam barzakh. Maka pembahasan selanjutnya adalah seorang anak bisa menyelamatkan orang tua dari siksa kubur dan dari api neraka karena memiliki akhlak yang begitu baik. Ketika seorang anak memiliki akhlak yang baik, maka yang ditanyakan anaknya siapa itu? Ada tiba-tiba ada kecelakaan, ada musibah, ada seorang anak muda yang nolongin cepat. Pasti orang nanya, ih anaknya siapa tadi tuh yang nolongin? Untung ada anaknya si Anu. Siapa yang disebut? Bapaknya. Siapa yang disebut? Ibunya. Anaknya siapa itu yang azan di masjid? Anaknya siapa itu yang imam? Anaknya siapa itu yang ceramah? Anaknya siapa itu yang nolongin orang? Anaknya siapa itu yang suka bantuin orang, yang suka sedekah, yang suka nolongin orang lain? Pasti yang naik namanya orang tua. Maka akhlak baik seorang anak bisa menyelamatkan orang tuanya. Bukankah ibu kalau hadir daripada orang yang mau dimakamkan ditanya, apakah kalian bersaksi orang ini orang baik? Pasti kita semua mengatakan orang baik. Kenapa? Dilihat daripada anak keturunan yang ditinggalkan, anak-anaknya baik-baik. Berarti yang berhasil adalah orang tua. Ada anak umur 6 tahun hafal Quran, 5 tahun hafal Quran. Pasti yang ditanyain gimana orang tuanya itu. Gimana cara ngedidiknya? Iya gimana, pasti ibunya gimana itu. Subhanallah. Maka akhlak baik seorang anak termasuk akhlak baiknya mendoakan orang tuanya. Dan inilah yang menyelamatkan dari alam kubur dan juga api neraka. Masya Allah, amin ya Allah. Dan tadi di ayat tadi tuh yang terakhir tuh menunjukkan salah satu sifat Allah ya. Robbana innaka Raufur Rahim. Jadi Allah maha penyantun. Subhanallah. Dan penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Maha Sebelumnya itu juga akhlak. Ya. La taj'al fi qulubina ghilla. Jangan sampai ada dalam hati kami iri dengki. Oh, Gitu. hilangkan rasa iri dengki dan ikutin sifat Allah yang maha penyantun juga. Masya Allah, jazakallah khair. Ustaz Syam. Sama-sama. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa sekali ya. Aduh, langsung diingatkan dalam ayat Al-Quran bahwa kita sebagai manusia pun harus memiliki sifat santun insya Allah. Jamaah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangan dulu Bu, angkat tangan Bu, semangat. Wah yang mana nih Bu? Wah, oke deh yang sebelah kiri sini deh, silahkan Ibu. Maaf ya, silahkan. Langsung Bu, udah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Perkenalkan nama saya Ibu Siti Nurjanah dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Masjid Besar Banjaran, Kabupaten Bandung. Oke. Ingin bertanya kepada Habib Muhammad. Silakan Ibu Siti, pertanyaannya apa? Andaikan kita selalu merendahkan diri untuk diri kita sendiri, apakah itu termasuk akhlak yang baik, Habib? Karena kan kalau kita terus-menerus merendahkan diri, nantinya kita tidak akan tertindas, Bib. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya tuh kadang-kadang kalau kita kebayan suka diinjek-injek sama orang, suka nggak dianggap gitu loh Bib. Gimana baiknya, mohon tausiahnya. Baik, merendahkan diri tapi bukan menghinakan, ya, berbeda. Artinya rendah diri, rendah hati. Allah itu mengabarkan di dalam Al-Quran, Allah katakan wakhfid janahaka lil mu'minin. Artinya rendahkan, jangan sombong. Artinya rendahkan, rendah dirinya, rendah hatinya, tawadhu. Karena tidak mungkin orang yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan direndahkan oleh Allah, bahkan diangkat. Nah, ini dikabarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma tawadha'a, tidaklah seseorang itu yang punya sifat tawadhu, rendah diri, rendah hati, illa rafa'ahullah, kecuali dia diangkat derajatnya. Mungkin Masya Allah di mata manusia dia rendah mungkin, tapi tidak dalam pandangan Allah, illa rafa'ahullah, kecuali dia akan terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang sombong yang berbahaya, yang merendahkan itu berbahaya. Di dalam kitab Isra Muqarrabin itu Allah Subhanahu wa taala pernah berwahyu kepada Nabi Isa, "Ya Isa, laulaqiyani jami'u khalqi."
bimithqali habbati khardalin min kibrin la adkhaltuhumun nar wa in kunta anta wa Ibrahim khalili. Sampai dikatakan Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Isa, ya Isa, seandainya manusia, semua manusia, bilion-bilion dari manusia nanti kumpul di padang mahsyar. Jadi nggak bisa jabatan yang memasukkan kita ke surga, harta yang banyak memasukkan kita ke surga, tidak ada kalau ada titik kesombongan. Sampai dikatakan seandainya manusia itu kumpul semuanya nanti di padang mahsyar, ada satu titik kesombongan di hati mereka. Apa kata Allah? La adkhaltuhumun nar wa in kunta anta wa Ibrahim khalili. Semuanya pasti akan aku masukkan ke nerakaku. Wa in kunta, sekali engkau wahai Isa, kau nabiku. Apabila kau punya satu titik kesombongan, aku masukkan ke nerakaku. Wa Ibrahim khalili, dan Nabi Ibrahim juga. Kalau ada satu titik kesombongan, semuanya akan aku masukkan. Tapi seorang Nabi Masya Allah dijaga oleh Allah. Ini perumpamaan yang sangat keras bagi orang yang punya sifat sombong. Jadi kita tawadhu, kita rendah diri, rendah hati itu adalah sifat yang mulia. Akhlak yang mulia, adab yang mulia. Semua kita harus punya. Sampai kapan kita punya dunia? Dunia ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bawa kita ke akhirat adalah adab kita, akhlak kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jadi sesuatu yang bisa menyelamatkan kita itu harus kita pikirkan di dunia ini fungsinya di akhirat apa gitu ya Beb ya? Betul. Jadi orang kaya banyak harta, tapi kalau hartanya nggak manfaat buat umat itu nggak bisa menjadi penyelamat kita buat di Orang akhirat. kaya sombong kita nggak suka, apalagi sudah miskin sombong. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Jazakallah khair. Habib kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Pengingatnya ya, berarti artinya benar-benar kita harus tata hati, tata diri. Hati itu benar-benar harus dijaga ya Bib ya, Masya Allah. Nah sekarang siapa lagi yang mau bertanya sama guru-guru, kita boleh angkat tangan dong Bu. Gantian ya sebelah sini ya, silakan. Yang mana nih, yang mana nih? Yang sini ya, yang bawah mana nih? Yuk, yuk. Yuk, silakan. Ayo, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Mary dari Majelis Taklim Anurlam, Sari Indah Permai, Palumbon Sari, Karawang. Oke, Ibu Mary yang mau ditanyain apa? Mohon izin Ustadz, mau bertanya pada Ustadz Syam. Siap Bunda. Ya, begini Ustadz, Ya. apakah baik buruknya akhlak seseorang, yaitu bisa dilihat dari ibadahnya gitu Ustadz. Untuk sementara kalau kita lihat sehari-hari gitu, kadang ada ya seseorang yang ibadahnya bagus, akan tetapi akhlaknya kurang baik gitu Ustadz. Mohon penjelasannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz Bagus Syam. banget ya Ibu Masya Allah. Tabi guru kami Habib Muhammad, Ustaz Afif, Kaca-Kaca serta guru kami. Ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka salat yang dilakukan dengan benar, peribadatan yang dilakukan dengan baik, dengan khusyuk, sesuai dengan syariat dan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja membawa efek baik terhadap perilaku seseorang. Tapi toh nyatanya ada orang rajin ke masjid, tapi setiap pulang dari masjid nyakitin perasaan istrinya, setiap pulang dari masjid nyakitin anak-anaknya, setiap pulang dari masjid, pulang dari pengajian, baru pulang dari majelis taklim
alim baru selesai doa ustadznya udah ngomongin orang lagi. Subhanallah, gimana tuh? Bukannya ibadah itu memperbaiki akhlak seseorang, maka sesungguhnya minimal dia tidak sedang bermaksiat kepada Allah, tidak sedang menyakiti orang ketika dia dalam keadaan dalam salat. Minimal ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia khawatir menyakiti perasaan orang lain. Coba lihat kalau bulan puasa, oh subhanallah, aman damai. Kenapa? Minimal sebelum berbuka dia jaga dirinya untuk tidak nyakitin orang. Kenapa? Khawatir puasanya tidak sah, khawatir puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara akhlak kembali, akhlak itu apa sih sebenarnya? Kita ini makhluk ini yang diciptakan. Lalu ada sang Khalik. Khalik adalah yang maha menciptakan. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan. Di tengah-tengahnya ada yang namanya akhlak. Khalik, makhluk, akhlak. Jadi apa itu akhlak? Akhlak itu adalah yang disenangi oleh makhluk dan disenangi oleh sang Khalik. Jadi belum cukup dikatakan orang berakhlak kalau dia punya sifat yang baik saja kepada manusia, tapi tidak sholat. Dan tidak cukup disebut akhlak kalau ada orang sholat saja tapi tidak baik sifatnya sama orang, tidak bagus budi pekertinya sama orang. Maka akhlak itu gabungan kebaikan yang membuat senang sang Khalik dan membuat senang pula sang makhluk. Seandainya ada orang sudah dua-duanya nih, dia jaga sholatnya pun membuat efek baik kepada budi pekertinya, maka inilah baru disebut dengan akhlak. Siapa yang paling sempurna? Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah ada alasan, saya kenapa nggak mau sholat? Aduh saya malu sholat Ustaz, kenapa? Akhlak saya masih begini. Oh justru kalau tidak sholat tambah tidak bagus akhlaknya. Udah nggak bagus depan makhluk, tidak bagus lagi depan sang Khalik. Masya Allah, jadi sebenarnya itu dua hal yang harus menjadi PR kita. Betul. Ya. Baik kepada yang menciptakan kita, baik kepada yang sama-sama diciptakan oleh sang pencipta. Betul, gitu ya. Baik, jazakallah Sama-sama, khair. Kak Caca. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ini ibu-ibu kayaknya makin pengen bertanya sama guru-guru kita. Coba angkat tangan lagi Bu, siapa yang mau bertanya Bu? Silakan. Oke, tadi yang udah di atas ini deh, tadi yang udah mau ngambil mic-nya nih. Silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ai Iman dari Majelis Taklim Al-Hidayah Masjid Besar Banjaran Bandung. Silakan Ibu. Mau bertanya Izin sama bertanya siapa? kepada Habib. Oh, kepada Habib, silakan Bib. Ini Bib, apakah perbedaan antara akhlak dan adab? Wah berat. Dan seperti apa kedudukannya? Kedudukannya seperti apa Bib? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban pertanyaan udah jelas sekali ya Bib ya. Silakan Bib. Baik. Al-Imam Bukhari mengartikan adab itu perkumpulan sesuatu yang baik. Itu namanya adab. Contoh misalnya, contoh adab sama orang tua. Nah itu contoh. Kemudian adab kepada Allah, adab kepada teman, adab kepada kerabat, itu namanya adab. Ya, menurut Imam Bukhari. Menurut Al-Imam Ghazali, akhlak itu sesuatu yang keluar terkadang tanpa langsung lepas begitu saja. Itu perbuatan yang lepas begitu saja. Makanya ada akhlak itu dua. Ada akhlak yang bagus, ada akhlak yang buruk. Contoh, akhlak yang baik tasamuh, saling memaafkan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang buruk bagaimana? Misalnya akhlak yang dia tidak sholat. Akhlak yang budi pekertinya tidak baik. Itu namanya akhlakus sayyi'ah. Akhlak yang tidak baik. Itu sedikit perbedaan antara adab dan akhlak. Makanya adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Makanya Nabi itu diadab, artinya diajarkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik adab. Jadi akhlak itu tidak selamanya akhlak itu akan menentukan sesuatu yang bagus. Kadang-kadang yang tidak bagus juga dikatakan akhlak seperti itu. Oh, berarti itu bedanya akhlak sama adab. Kalau akhlak tuh perkumpulannya gitu ya. Gitu. Baik. Jadi sifatnya. Sifatnya. Baik. Jazakallah khair Habib. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu.
Nah, jamaah Islam itu yang ada di rumah. Habis ini kita masih akan lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah